Bagaimana dampak pemilu Amerika Serikat ke Indonesia? Kami akan bahas bersama pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah, dan untuk mengetahui kondisi terakhir di Amerika Serikat, kami juga telah terhubung dengan warga negara Indonesia James F. Sondak. Kita ke pengamat hubungan internasional terlebih dahulu. Pak Reza, dampak Pilpres Amerika Serikat akan seperti apa menurut Anda dari kacamata Anda sebagai pengamat hubungan internasional? Terima kasih. Banyak ahli menyebutnya business as usual ya. Karena hubungan kita ini seperti yang dikatakan oleh Pak Duta Besar tadi memang sudah berlangsung sangat lama. Kemudian kedua pihak memiliki dokumen namanya strategic partnership, persis seperti yang Ibu Retno katakan. Dan strategic partnership ini melibatkan juga aktor-aktor negara, aktor-aktor kota, aktor-aktor pemerintah daerah, aktor-aktor profesi, aktor-aktor pendidikan, dan aktor-aktor kesenian. Jadi semua ini bertanggung jawab atas terpeliharanya hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Selama ini tidak ada masalah karena Amerika Serikat memang segan sama Indonesia. Pertama, komposisi penduduk kita yang sangat besar, kemudian juga multikultural, masyarakatnya moderat, dan kita punya kemampuan tinggi menjaga kedaulatan dan teritorial wilayah dan keutuhan wilayah yang bagaimanapun juga mendukung kepemimpinan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat senang dengan kemampuan kita mengelola ASEAN, mengelola Asia Pacific Economic Cooperation, kontribusi kita dalam Indo-Pasifik, dan juga walaupun mereka agak kesel-kesel dengan gaya diplomasi kita yang sangat lurus di PBB, tapi bagaimanapun juga mereka merasa senang. Indonesia itu stabil, Indonesia selalu membawa citra baik bagi dunia. Dan untuk itu saya pikir kalau Trump naik, kalau Trump yang bertahan, business as usual. Tapi kalau Joe Biden yang naik, bagaimanapun juga ada penyesuaian dari kedua belah pihak. Dan untuk itu ya Joe Biden akan mencoba mengelola dalam negerinya secara lebih baik dulu. Karena dia tidak mau dianggap mengkritik negara lain, tapi masalah sejenis ada di dalam negerinya. Seperti kita ketahui, biasanya Partai Demokrat itu mengkritik praktek-praktek HAM di negara lain. Tapi selama setahun terakhir, dengan adanya kasus George Floyd di Amerika Serikat, dan reputasi kepolisian yang berkurang, masyarakat dunia mulai melihat bahwa ternyata yang Amerika Serikat banggakan selama ini itu masih punya pekerjaan besar di dalam negerinya. Tapi bagaimanapun juga Indonesia, kita tidak perlu khawatir sepanjang kita mampu menerapkan hukum secara benar, menjalankan kehidupan politik nasional secara lurus, kemudian penghargaan hak asasi manusia di semua lini pembangunan, perindustrian, pendidikan, kehidupan keagamaan, dan juga kehidupan pusat daerah dengan daerah-daerah pesisir Indonesia. Saya pikir tidak ada perlu dikhawatirkan dari siapapun yang menjadi presiden Amerika Serikat minggu ini. Ya, sebelum saya akan mendalami lagi analisis Pak Reza, saya ke Pak James. Selamat sore waktu Indonesia, Pak James. Selamat pagi, Mas Abe, waktu New York. Ya, di New York ya? Iya. Bagaimana tensi di sana? Kami dapat informasi bahwa di beberapa negara bagian Amerika Serikat sudah meninggi tensi pasca penghitungan yang dilakukan dalam Pilpres Amerika Serikat ini. Iya, sebetulnya sudah beberapa sejak ada early vote ya, jadi pencoblosan lebih awal gitu, terlihat benar antusiasme para voter di sini. Mereka datang lebih awal, jadi hari pertama penuh, hari kedua penuh, hari ketiga justru sepi sekali. Dan udah mulai terlihat terutama di Manhattan, banyak pusat-pusat toko dan sebagainya itu udah mulai ditaruh papan-papan pelindung. Ya, ada semacam suasana ketakutan riot atau kerusuhan lah seperti itu. Tapi setidaknya yang tampak di sana apakah betul ada eskalasi massa? Di tempat-tempat tertentu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Times Square, karena penjagaannya sangat ketat, mereka kalau itu Times Square ring 1 lah gitu. Nanti ada lagi ring beberapa yang mereka misalnya di pojok-pojok di Brooklyn. Kalau New York ya, kalau kita bicara New York City. Jadi ada beberapa tempat yang tempat ngumpul gitu, itu cepat sekali.
Tapi udah cepat diantisipasi oleh NYPD ya. Karena sebelum ini ada beberapa demo-demo yang cukup besar, terutama pada saat karantina COVID yang membuat orang menjadi irasional. Ya itulah kira-kira. Dengan tensi yang meninggi, Pak James, apakah ada imbauan dari pemerintah setempat agar warga sipil tetap di rumah? Kalau kami, khususnya warga negara Indonesia ya, kebetulan konjen RI di New York City ini sangat peduli terhadap keadaan sekitar. Hampir tiap 1-2 jam kami diberi update keadaan, lebih baik untuk tinggal di rumah dan sebagainya. Sejak zaman COVID, Mbak. Jadi kita udah terbiasa di sini untuk di rumah aja. Oke, saya kembali ke Pak Reza. Kalau yang jelas internal Amerika Serikat tensi politik di sana meninggi, bahkan disebutkan ada skenario kiamat dalam tanda kutip jika salah satu pemimpin dari mereka yang menang di sana dalam kontestasi Pilpres Amerika Serikat. Apakah ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap politik luar negeri kita dalam konteks hubungan bilateral kedua negara? Saya pikir apapun yang terjadi di Amerika Serikat itu adalah praktek dari demokrasi mereka. Memang selama 2 minggu terakhir itu sangat tinggi. Bahkan debat antar presiden calpres itu boleh berbicara hal-hal yang pribadi, kemudian saling mengungkit kehidupan yang masa lalu. Tapi kami di Indonesia percaya bahwa demokrasi Amerika Serikat itu sudah matang ya. Dan hal ini sifatnya temporer. Jadi kalaupun ada skenario buruk itu hanyalah dampak dari persaingan lokal di Amerika Serikat sendiri. Karena sepanjang pengetahuan kami, birokrasi Amerika Serikat tersebut sangat kuat. Sistem hukumnya tegak, walaupun saat ini sedang goyang di bidang kepolisian dan bidang multikulturalisme. Tapi kami yakin bahwa Amerika Serikat dapat dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri dan kita tidak terlalu kuat dengan siapapun yang jadi presiden karena kita sudah punya modal dasar yang kuat. Kita memiliki dan Amerika Serikat dokumen namanya strategic partnership. Strategic partnership itu aspek-aspeknya luas sekali. Politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan juga hal-hal menyangkut ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga lingkungan hidup. Jadi, mengapa Pak Prabowo bisa datang ke Washington DC beberapa minggu silam? Itu adalah suatu bukti gitu bahwa Amerika Serikat itu mulai realistis, melihat bahwa Indonesia itu benar-benar merupakan kekuatan yang luar biasa di Asia Tenggara dan berpotensi menjadi kekuatan besar di Asia Pasifik. Jadi dalam konteks persaingan Amerika Serikat dan China, maka Amerika Serikat berpikir sebaiknya Indonesia dirangkul. Paling tidak memusuhi Amerika Serikat. Baik. Itu sudah merupakan bonus bagi Amerika Serikat. Baik, berbicara soal China dan Amerika begitu, yang kita tahu ada perusahaan Amerika yang berada di Laut Natuna dan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena jika China menyerang, Amerika juga ikut membantu. Apakah ini akan berubah ketika nanti pemimpinnya berubah, Pak Reza? Komitmen ini kan dibuat oleh State Secretary 2 minggu lalu dan bahwa akan ada investor Amerika Serikat yang bergerak di pulau-pulau terluar Indonesia. Itu pun terjadi karena undangan dari pemerintah Indonesia. Jadi ini hubungannya adalah business to business. Tapi konsekuensi dari business to business ini adalah meningkatnya kontak antara Natuna, juga Laut Natuna Utara dengan laut-lautan yang lain. Akan lebih dalam kontaknya, bila kerjasama itu sudah mencakup misalnya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di ZEE Indonesia. Makanya kita harus hati-hati sekali. Karena jangan sampai niatan baik hubungan bisnis kita dan Amerika Serikat ini ditafsirkan oleh China sebagai upaya memata-matai China. Karena terus terang, kalau Amerika Serikat memiliki oil rig di IJAT Indonesia, maka mereka akan menggunakan sistem pengamanan yang lebih canggih daripada biasa. Dan untuk itu memang ada manfaat intelijen bagi Amerika Serikat bahwa mereka bisa lebih baik memonitor perkembangan di Laut Cina Selatan. Baik, saya kembali ke Pak James. Pak James, kalau membandingkan Pilpres yang saat ini, Trump versus Biden, jika saya tidak tahu Anda ikuti atau tidak, apakah Anda di sana atau tidak ketika Trump versus Clinton, yang mana suhunya paling meninggi? Yang mana yang Anda bisa ceritakan kepada kami? Sebenarnya Pilpres 2020 ini, apakah pilkada di Indonesia ataukah pilpres di Amerika sama, Mas?
ada satu condition setiap pemerintahan government ya, itu ada tekanan bagaimana mereka bisa dan sanggup nggak menghadapi COVID. Di sisi lain, para pemilihnya itu udah banyak yang sebagian besar menjadi irasional. Itu dan tadi kalau saya bisa kutip ya, itu yang sangat berbeda dengan pada waktu pemilihan Hillary versus Trump. Dan buat kita waktu Hillary versus Trump aja ada sesuatu yang baru ya di pilpres ya, banyak jadi debat yang baru pada waktu itu. Nah sekarang ini ada hal yang paling berbeda dari semua pilpres atau pil-pil yang lain adalah akibat COVID. Serangan COVID ini harus diperhitungkan dan jangan salah ya, musuh Amerika, musuh Indonesia, bahkan musuh Cina sama sebenarnya. Presiden yang terpilih ini harus bisa melawan COVID. Itu kalau menurut saya. Oke, yang jelas kan saat ini kan pertarungan kembali antara Republik dan Demokrat sangat ketat yang terjadi di sana. Betul. Kalau Anda lihat akan seperti apa endingnya? Anda yang dapat informasi terupdate di sana mengenai perhitungan yang lebih terkini. Dan itu ya, sebetulnya pertama kita percaya banget di Amerika ini selalu terjadi teori bandul. Setelah paling tidak dua periode Republikan akan berpindah ke Demokrat, begitu terus. Sangat jarang kalau cuma satu periode, itu sangat jarang. Kecuali terjadi hal yang sangat, dan pada tahun ini yang buat kami yang unik adalah 2020 itu COVID, selain yang lain ya. Tapi itu benar-benar banyak merubah. Sehingga coba kita lihat swing voter tahun ini. Udah sangat berbeda sama yang zaman Hillary yang terakhir kemarin. Bahkan beberapa negara bagian yang sekarang stop, itu sangat beda juga. Misalnya perselisihan tipis pada saat Al Gore versus Bush. Itu juga mencekam karena tipis ya Mas. Apapun itu kita masih menanti hasilnya. Terima kasih untuk Pak James Sondak dan juga terima kasih Pak Teguh Reza, pengajar hubungan internasional, dosen saya di Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.